Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2. Perkenalkan, nama saya Herlizon. Saya adalah mahasiswa PPG batch 2 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2024. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 10 Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Video praktek pembelajaran saya ini menggunakan metode project based learning, di mana saya mengambil materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan materi pada kelas 8 semester ganjil, yang mana project yang akan saya gunakan adalah project presentasi. Baiklah, Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, langsung saja kita akan menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, apa kabarnya hari ini? Masya Allah, semangat sekali rupanya anak-anak hari ini ya. Mudah-mudahan dengan semangat yang luar biasa ini, kita mampu mendapatkan ilmu dalam pelajaran kita kali ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan pembelajaran kali ini? Adelia, Adinda Rizky, Rebecca, Rano, hadir, Pak. Randi, hadir, Pak. Tia, hadir, Pak. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Baik anak-anak, setelah Pak cek kehadiran kalian, maka kita bersiap-siap untuk memulai pelajaran kita. Apakah anak-anak sudah siap? Siap. Jika anak-anak merasakan lelahnya belajar dan menjadi malas untuk belajar, maka anak-anak harus siap untuk mengenyam yang namanya kebodohan. Ya, artinya ketika kita merasa bahwa kita lelah dalam belajar, maka dalam kedepannya kita tidak akan menjadi orang yang sukses karena kita tidak ada ilmu pengetahuan yang kita ambil dalam proses pembelajaran tersebut. Pelajaran kita kali ini ialah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk kali ini, pertama yaitu kita atau anak-anak mampu menjelaskan atau memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian anak-anak mampu memahami tentang ada berapa kitab-kitab Allah yang diturunkan dan nabi apa saja yang menerimanya. Selanjutnya, anak-anak mampu memahami hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah? Siap. Alhamdulillah kalau sudah siap. Sebelum kita memulai kepada pembelajaran inti kita kali ini, anak-anak, Pak kasih pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang iman? Ya, silakan Pak Tir. Iman adalah meyakini kepercayaan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Iya, tepat sekali. Beri aplaus dulu untuk saudara Fatir. Ya,
Bagus Fatir, terima kasih atas jawabannya. Sudah bagus, sudah pas. Selanjutnya pertanyaan kedua. Hal apa saja yang wajib kita imani sebagai orang Islam? Saya Pak, Ya, silakan Adinda. kita wajib mengimani ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Iya, bagus sekali, tepat dan lengkap. Tepuk tangan dulu untuk Adinda. Iya, memang benar bahwa yang wajib kita imani sebagai seorang muslim ada 6 perkara. Pertanyaan ketiga, ada berapa kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui? Saya Pak, Ya, silakan Rebecca. ada 4 Pak. Ya, Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. ya, tepat sekali. Ada 4. Tepuk tangan dulu untuk Rebecca. Bagus. 3 pertanyaan dijawab dengan tepat, lengkap, dan sempurna. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, betul. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kita harus mengetahui dulu apa itu iman. Kemudian kita juga mengetahui ada berapa kitab-kitab Allah yang telah diturunkan, yang kesemuanya tadi sudah dijawab oleh teman kita. Ada 4 kitab yang wajib kita imani sebagai seorang muslim. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Kita masuk kepada kegiatan inti kita untuk pelajaran kali ini. Nah, dalam kegiatan ini silahkan anak-anak menyimak terlebih dahulu video yang akan kita putar pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya pada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya kita membahas nama-nama kitab Allah dan rasul yang menerimanya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani ada 4. 1. Kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina, Mesir abad ke-12 sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. 2. Kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Adapun pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Lalu kitab yang keempat adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Al-Quran merupakan kitab suci yang terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat,
muamalat, janji dan ancaman, serta sejarah umat yang lampau. Selanjutnya kita ke bagian D, yaitu cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Cara beriman kepada kitab suci Al-Quran adalah: pertama, meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Tiga, membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Lalu kita ke bagian E, yaitu keutamaan Al-Quran dari kitab yang lainnya. Keutamaan Al-Quran dari kitab yang lainnya yaitu: satu, Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Dua, tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Tiga, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Empat, isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, pertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang memberikan hidayah bagi seluruh umat. Tiga, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukumnya sesuai keadaan setiap umat. Empat, meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Lima, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enam, menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Di mana di awal tadi kita sudah mengetahui arti iman. Dasar dari iman itu adalah secara bahasa berarti mempercayai atau yakin. Ya. Sedangkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita harus mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Tadi dijelaskan ada berapa kitab-kitab Allah yang telah diturunkan dan siapa saja Nabi dan Rasul yang menerimanya. Pak akan jelaskan terlebih dahulu. Kitab-kitab Allah diturunkan yang wajib kita imani itu ada 4. Pertama, kitab Taurat. Ya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kedua, kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kitab Al-Quran menjadi kitab penutup dan tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya, sehingga kitab Al-Quran adalah kitab yang menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yang menjadi pedoman hidup sebagai hukum dan menjadi aturan bagi seorang muslim. Silakan. Ini ada LKPD yang Pak akan bagikan. Silakan dikerjakan. Sudah Pak berikan LKPD. Ya. Di sana ada beberapa pertanyaan yang nantinya kita kerjakan secara berkelompok. Ya. Kelompok pertama,
dia mengerjakan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kelompok kedua, mengerjakan, menyelesaikan pertanyaan tentang nama-nama kitab Allah dan nabi-nabi yang menerimanya. Kelompok ketiga, di sini sudah ada LKPD-nya. Kelompok ketiga, dia mengerjakan perbedaan dan persamaan kitab-kitab Allah. Ya, di sini ada. Silakan membentuk kelompok. Kelompok keempat mengerjakan yang ini. Peran kitab-kitab Allah dalam kehidupan umat Islam. Perintahnya tadi sudah ada lembar kerja peserta didik. Anak-anak silahkan mengerjakan sesuai dengan tugas kelompoknya yang tertera di situ. Yang pertama, kelompok pertama mengerjakan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kelompok kedua mengerjakan apa saja yang kamu ketahui tentang kitab-kitab Allah, berapa yang diturunkan dan kepada nabi siapa yang kitab tersebut diturunkan. Kelompok ketiga mencari perbedaan dan persamaan dalam kitab tersebut. Kelompok keempat, dia mencari peran kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Di depan kelas untuk mempresentasikan. Halo, halo. Ya, setelah kelompok ini kita dapatkan, kemudian mengerjakannya, nanti setiap kelompok masing-masing mengerjakan, mempresentasikan hasil dari tugas kelompoknya. Apakah sudah siap? Siap. Baik. Apakah sudah siap? Siap. Oke, dalam hitungan ketiga silakan mengerjakan. 1, 2, 3. Silang pendapatnya silakan dikerjakan. Halo. Sudah selesai? Ya. Baik, kalau sudah selesai, kita tahap presentasi, anak-anak. Presentasi dari kelompok. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Silakan maju. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada para nabi rasulnya dalam bentuk kitab-kitab yang menjadi petunjuk umat manusia. Kitab-kitab tersebut merupakan wahyu Allah yang harus diterima dan diimani sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan, Rasul-Rasul yang kami utus sebelum kamu, semuanya kami wahyukan kepada mereka, dan kami berikan kepada mereka kitab-kitab sebagai petunjuk hidup. QS Al-Baqarah ayat 4. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita menerima bahwa setiap kitab memiliki petunjuk sesuai dengan zaman dan umat yang dihadapinya. Namun, kitab terakhir, yaitu Al-Quran, merupakan kitab yang sempurna dan berlaku hingga akhir zaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, sudah bagus sekali. Selanjutnya silakan duduk kembali. Selanjutnya dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomonglah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jawaban dari kelompok 2. Nama-nama kitab Allah yang wajib diyakini. 1. Al-Quran, kitab terakhir, pembawa wahyu Nabi Muhammad SAW. Tujuan, petunjuk hidup umat manusia yang mencakup segala aspek kehidupan, baik ibadah, sosial, politik, dan lain-lain. Keterangan, Al-Quran adalah kitab terakhir yang tidak akan mengalami perubahan dan berlaku sampai akhir hari kiamat. 2. Injil, pembawa wahyu Nabi Isa alaihi wasallam. Tujuan, petunjuk hidup untuk umat yang hidup pada zaman Nabi Isa.
Injil mengajarkan tentang cinta, kasih, dan kedamaian. 3. Taurat, pembawa wahyu Nabi Musa. Tujuan, petunjuk hidup bagi Bani Israel yang mengandung hukum-hukum syariat termasuk hukum-hukum mengenai ibadah dan moralitas. 4. Zabur, pembawa wahyu Nabi Daud. Tujuan, berisi pujian dan doa kepada Allah serta petunjuk moral yang sederhana serta mengandung syair-syair yang mendalam. 5. Suhuf Ibrahim, pembawa wahyu Nabi Ibrahim. Tujuan, berisi ajaran dasar tauhid dan petunjuk hidup yang sangat singkat tetapi mendalam mengenai keesaan Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali dari kelompok 2. Tapi ada beberapa evaluasi yang harus kita lakukan di kelompok 2 dalam penyebutan alaihi salam, bukan alaihi wasalam. Nabi Isa alaihi salam. Iya. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan dan persamaan kitab-kitab Allah. Perbedaannya adalah setiap kitab diturunkan sesuai dengan kebutuhan umat pada zamannya, dengan bahasa dan cara menyampaikan yang berbeda. Al-Quran diturunkan sebagai kitab terakhir yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan persamaannya adalah semua kitab-kitab Allah mengajarkan tauhid, keesaan Allah, dan moralitas yang baik. Semua kitab merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan untuk penunjuk hidup umat manusia. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kita ke kelompok 4, kelompok yang terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Peran kitab-kitab Allah dalam kehidupan umat Islam. 1. Al-Quran. Peran Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang memuat petunjuk hidup yang lengkap. Setiap aspek kehidupan seperti ibadah, akhlak, dan hubungan sosial diajarkan dalam Al-Quran. Kitab ini memberikan pedoman moral dan hukum yang harus diikuti umat Islam. Contoh, menyuruh umat Islam untuk sholat, puasa, zakat, dan haji sebagai ibadah yang wajib, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. 2. Injil. Peran. Walaupun Injil bukan kitab yang kita amalkan sepenuhnya, ajaran moral yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan antar sesama Injil juga mengajarkan pentingnya cinta kepada Allah dan sesama manusia. Contoh, ajaran tentang cinta, kasih, dan manfaatkan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kitab Taurat. Taurat menjadi peran. Taurat menjadi pedoman hidup bagi umat yang hidup pada zaman Nabi Musa. Meskipun sebagian besar hukum Taurat tidak berlaku lagi, tetapi ajaran moral dan tauhid tetap relevan untuk diaplikasikan. Contoh, mengajarkan untuk berbuat aniaya, menghormati orang tua, dan menjaga keadilan. 4. Kitab Zabur. Zabur mengajarkan pentingnya berdoa dan memuji Allah dalam kehidupan umat Islam. Kita diajarkan untuk selalu memuji Allah dan doa zikir sebagai Nabi Daud as-salam melakukannya. Contoh,
membaca zikir dan doa sebagai hubungan dengan Allah. Itulah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada setiap kelompok, semua kelompok yang telah melaksanakan presentasi. Setelah kita mempelajari beriman kepada kitab-kitab Allah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, anak-anak diharapkan sudah memahami apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian anak-anak memahami kitab-kitab Allah apa saja yang telah diturunkan dan nama-nama nabi yang menerimanya. Kemudian anak-anak mampu memahami hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dan implementasi atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah SWT, yang kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada nabi dan rasul, keempat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyu-Nya kepada para nabi dan rasulnya dalam bentuk kitab-kitab yang menjadi petunjuk hidup untuk manusia. pengertian implementasi terhadap iman kepada kitab-kitab Allah. Kita mampu menjalankan perintah Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengerjakan sholat 5 waktu, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga kelestarian alam. Sudah? Sudah, Pak. Iya, berikan tepuk tangan. Jawabannya sudah bagus sekali. Pak Rasa, cukup sekian dulu untuk pertemuan pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kali ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sehingga kedepannya setelah kita mendapatkan ilmu, kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang tak kalah penting adalah tetap semangat belajar, jangan putus asa, kejarlah mimpi kalian walaupun setinggi langit. Oke, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk kegiatan kita minggu depan, kita akan masuk kepada materi sholat sunnah. Selanjutnya, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita ucapkan sama-sama melapaskan lapas hamdalah, alhamdulillah. Bilal. Ya, Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.